Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak pada Firni. Jadi kakak dari Aceh Timur, kuliah di Unisia jurusan ilmu keperawatan. Jadi tujuan kakak datang ke sini ingin memaparkan tentang sosialisasi COVID-19. Nah, sebelum kita memulai untuk menjelaskan apa itu COVID, kakak di sini ingin membagi masker kepada adik-adik. Nah, sebelum kakak menjelaskan apa itu COVID, jadi adik wajib memakai masker terlebih dahulu. Nah, kakak akan membagi masker mulai dari satu persatu. Melakukan kejahatan. Nampakkan semuanya laptop. Nampak yang nampak berapa aja biar nampak. Iya, adik ini pindah fokus. Jadi yang dua orang tuh sini aja biar nampak laptopnya. Apa dulu sini aja dulu. Sini aja dulu. Oke, kakak kita tinggal masih dalam video pak. Sekarang kita udah membagi masker kepada adik-adik satu persatu. Selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan apa itu COVID. Nah, sebelum kakak menjelaskan, kakak mau tahu dulu nih, adik-adik ada yang tahu nggak apa itu COVID? Virus. Selain itu gejalanya itu apa gitu, ada yang tahu? Mematikan. Nah, baiklah bagus sekali adik-adik. Nah, sebelum kita memulainya, jadi kakak ingin menjelaskan apa itu COVID. Jadi COVID-19 itu di mana dia tuh penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Jenis virusnya itu jenis yang baru. Jadi virus ini dia tuh dapat menyerang ke sistem pernafasan manusia. Jadi virus ini tuh bisa menyerang ke siapa saja, baik itu kepada orang dewasa, lansia, bayi, anak-anak, ibu hamil dan ibu sedang menyusui. Nah, selanjutnya adik-adik dan tahu nggak kapan COVID itu mulai mulai ditemukan oleh orang-orang di sekitar. Tahun berapa gitu coronavirus itu mulai mulai ditemukan oleh orang-orang di sekitar. 2020. Yang lainnya? Yang lainnya? Ini 2000 berapa? 2019. Nah, jadi COVID-19 itu ditemukan pertama kali itu di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019 di akhir Desember. Selanjutnya, di sini juga ada cara penyebaran virus corona. Jadi cara penyebaran virus corona ini ada 5 di sini. Yang pertama itu di mana melalui droplet. Jadi droplet itu di mana dia itu cairan ataupun percikan air yang keluar dari saluran pernapasan manusia.
ketika seseorang itu batuk maupun pilek. Kemudian yang kedua itu melalui kontak fisik. Nah, di mana melalui kontak fisik ini dia itu virus corona itu bisa menular melalui kontak fisik. Nah, misalnya tuh berjabat tangan dengan orang. Kemudian yang ketiga itu di mana melalui permukaan terkontaminasi. Jadi melalui permukaan terkontaminasi ini maksudnya di sini adalah penularan virus COVID-19 ini dapat terjadi jika seseorang itu menyentuh barang yang mungkin saja terkontaminasi oleh droplet orang lain gitu. Kemudian yang keempat itu di mana ruangan dengan ventilasi yang buruk. Nah, di mana yang keempat ini misalnya ruangan yang tertutup ataupun memiliki ventilasi yang buruk menjadi tempat ternyaman untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, kemudian yang kelima itu di mana di tempat ramai. Nah, misalnya tuh tempat ramai, nah itu memungkinkan akan terjadinya COVID-19. Nah, selanjutnya di sini juga ada gejala COVID-19. Nah, gejala COVID-19 ini ada dua, ada yang umum dan ada yang khusus. Jadi yang umum itu di mana dia tuh seperti demam, batuk, kemudian dia tuh dapat juga kelelahan. Nah, kemudian di mana yang khusus itu dia tuh ada beberapa, yang di mana yang pertama itu diare, kemudian tidak nyaman dan merasa nyeri di bagian tubuhnya, kemudian dia tuh nyeri di tenggorokan. Nah, itu gejala-gejala COVID yang khusus, di mana kan misalnya orang-orang sekarang kan sakit tenggorokan gitu kan, nyeri di tenggorokannya, kemudian batuk, pilek gitu kan, demamnya tuh nggak seperti demam biasa yang kita rasain. Demamnya tuh berbeda dengan demam biasa si COVID ini. Nah, selanjutnya dia tuh juga gejalanya tuh sakit kepala gitu. Kemudian juga konjungtivanya itu ataupun matanya itu merah, dan kemudian gejala selanjutnya itu hilangnya indera penciuman di hidung. Kemudian di sini juga ada cara pencegahan COVID-19 ini. Nah, di sini juga ada beberapa cara pencegahannya. Jadi yang pertama itu gimana kita harus mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus memakai masker. Nah, kemudian kita juga harus menjaga jarak dengan orang lain, minimal itu jaga jaraknya itu sekitar 1 meter. Kemudian kita juga harus hindari di tempat keramaian kayak gitu kan. Nah, selanjutnya juga kita harus hindari kontak fisik dengan orang lain. Kemudian yang terakhir di mana jika tidak ada aktivitas yang sangat penting ataupun mendadak, nah alangkah baiknya kita itu di rumah saja. Nah, selanjutnya kita tuh harus tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, kemudian mencuci tangan, kemudian memakai masker dan hindari kerumunan, serta selalu menjaga jarak supaya kita itu terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, sekian presentasi dari kakak. Nah, di sini ada yang ingin tanyakan tentang COVID ini. Udah paham semua? Udah paham semua? Nah, baiklah, berarti kalau udah paham semua, alhamdulillah ya adik ya. Adik dapat memahami apa yang kakak paparkan tadi. Nah, lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak karena udah mau hadir di sini, walaupun mungkin kalian ada kesibukan, tapi kalian mau menyempatkan waktu untuk datang mendengarkan hal yang mungkin udah pernah kalian dengarkan sebelumnya kayak COVID-19. Nah, pada hari ini kakak juga mau menjelaskan sama kalian tentang herbarium. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama kakak Putri Anjulia, kalian bisa panggil Kak Putri. Kakak dari jurusan Biologi FMIPA, jadi Biologi Murni bukan pendidikan. Dan kakak juga dari Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Nah, hari ini kakak akan memaparkan sedikit tentang herbarium. Mungkin adik-adik belum pernah gitu dengan herbarium. Nah, jadi herbarium itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas menggunakan tumbuhan umum yang ada di sekitar kita untuk kita awetkan. Nah, jadi kakak ada bawa contohnya, dan ini baru kak buat selama kakak berada di sini. Jadi kurang lebih
boleh ya. Nah, seperti ini. Jadi ini daun-daun daun yang kakak ambil, kemudian bunga yang sudah kakak awetkan selama kurang lebih 5 hari. Jadi seharusnya herbarium itu 2 minggu. Jadi dia akan terlihat lebih bagus gitu. Nah, jadi herbarium ini pertama kita akan mengambil spesimen. Spesimen itu adalah tumbuhan. Jadi di alam ini banyak sekali tumbuhan beragam. Jadi nanti kita akan ambil tumbuhan itu atau spesimen itu, kemudian akan kita buat alkohol 70% dan kakak sudah ada alkoholnya. Nanti waktu praktek kakak bagikan alkohol kepada kalian. Kemudian baru kita awetkan. Awetkan itu kita akan simpan tumbuhan yang udah kita alkoholkan di dalam baik itu koran atau buku, atau dia di dalam kertas. Nah, setelah 2 minggu baru kita bisa bingkaikan dia. Kalau kalian mau buat bingkai atau kalian bisa simpan di dalam wadah sebagai hiasan dinding. Nah, mungkin ini kakak sebelumnya di rumah kakak itu udah banyak sekali yang kakak buat, bukan hanya tumbuhan tapi juga hewan. Di antaranya kupu-kupu, terus ada herbarium basah. Herbarium basah itu dia kita masukkan ke dalam wadah, terus kita buat alkohol. Dan kakak belum sempat, maksudnya kakak lupa bawa ke sini, tapi nanti kita akan buat sama-sama. Jadi insya Allah nanti sore kita akan cari tumbuhannya dan kita akan awetkan. 2 minggu ke depan baru kita akan bingkaikan seperti ini. Jadi adik-adik bisa bawa pulang ke rumah untuk tempel di dinding masing-masing. Nah, jadi ini sedikit cuplikan video yang pernah kakak buat. Dan nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah daun paku. Jadi di sini banyak kan daun paku. Jadi nanti cari daun paku yang bagus kayak gini. Nampak semua kan? Oke. Nah, ini setelah diawetkan. Jadi proses awetnya tidak sempat di video, tapi nanti kita akan mempraktekkannya langsung. Nah, ini beberapa contoh herbarium yang sudah dibingkaikan. Ada paku, terus ada tumbuhan liar yang ada di ini. Dan ini dia tidak akan busuk karena sudah kita semprot pakai alkohol 70%. Nah, seperti ini. Nah, ini daun paku biasa tapi cantik. Ini juga daun apa ya, kita lupa namanya. Ini daun talas hiasan. Ini daun dandelion, banyak di luar, kita bisa ambil. Nah, ini kupu-kupu yang kakak tangkap dan kakak herbariumkan. Terus kakak buat namanya. Dan ini ada di rumah kakak tempel. Jadi kalau ada adik di rumah kakak pasti kalian akan lihat banyak sekali herbarium yang sudah kakak buat. Pasti kalian pengen gini kan? Nah, makanya nanti insya Allah sore nanti kita akan sama-sama belajar buat herbarium. Karena banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita bisa mengenal tumbuhan tersebut. Jadi selain kita mengawetkan tumbuhannya, kita juga bisa mengenal itu tumbuhan apa, morfologinya bagaimana. Kemudian kita juga bisa menyimpannya di rumah kita, sehingga selain menjadi tumbuhan liar, tumbuhan tersebut juga bisa menjadi tumbuhan hiasan gitu. Bahkan rumah kalian juga bisa indah dengan adanya hiasan herbarium seperti ini. Nah, mungkin sekian presentasi dari kakak, karena ini lebih ke praktek langsung. Jadi nanti sore insya Allah setelah kita latihan nari, kita akan terjun ke lapangan. Dalam artian di luar, kita akan memungut atau mengambil tumbuhan-tumbuhan. Kalian terserah mengambil apa aja. Setelah itu baru kita akan pakaikan alkohol, kita semprot pakai alkohol dan kita simpan selama 2 minggu. Nanti 2 minggu ke depan kita akan melihat hasil dari herbarium kita. Setelah itu baru kita bingkai seperti ini. Nah, untuk alat dan bahannya itu kakak yang sediakan. Kalian cukup mencari spesimennya, dalam artian tumbuhannya. Mau itu serangga juga boleh, karena kakak punya botolnya. Jadi mungkin kalian pengen punya herbarium serangga, boleh juga. Jadi nanti cari serangga, kalau kalian berani tangkap serangga, kita masukkan ke dalam botol. Dan kita isi alkohol agar serangga itu tidak busuk gitu. Karena alkohol itu kan fungsinya membuat bakteri-bakteri itu menjadi mati, sehingga dia tidak akan busuk. Ini sampai udah berapa tahun ini di rumah kakak, kupu-kupunya tetap seperti ini utuh, tidak dimakan ulat dan tidak busuk, karena dia sudah kita herbariumkan.
Oke, sekian dari presentasi kakak, semoga ini bermanfaat dan insya Allah nanti kita akan praktek langsung dan juga bisa kalian manfaatkan ilmu ini dan juga herbarium ini kepada kalian sendiri dan kepada orang-orang sekitar kalian. Baik, sekian kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama kakak Syafri Ba'adi. Kalian bisa panggil kak juga. Kakak dari Universitas Syahkuala jurusan ilmu keperawatan. Tinggalnya asalnya dari Loksmawe. Dan jadi tujuan kakak datang ke sini itu ingin membahas atau mensosialisasikan bagaimana perilaku hidup yang bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Jadi sebelumnya untuk kalian lebih paham, kalian mungkin bisa melihatnya di poster yang sudah kakak sediakan agar ketika kakak jelaskan nanti kalian bisa paham lebih paham gitu. Baiklah, jadi di sini ada perilaku hidup bersih dan sehat. Ada iklan di dalam ya. Nah, baiklah, di poster ini teman-teman sudah melihat di sini ada perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini biasa disebut dengan PHBS. Jadi PHBS ini dia tujuannya itu adalah untuk kita supaya kehidupan kita di sekolah atau kesehatan kita di sekolah itu lebih sehat gitu dan bersih. Kemudian PHBS ini dia juga didasarkan sebagai hasil pembelajaran sehingga secara mandiri kita mampu mencegah penyakit yang ada ketika PHBS ini terjalankan gitu. Nah, di mana PHBS ini atau perilaku hidup bersih dan sehat ini dia ada 8 item. Yang pertama itu adalah cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Nah, jadi ketika teman-teman ingin makan atau setelah makan itu teman-teman harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya apa? Supaya tangan kita itu bersih dari kuman-kuman dan dari hal-hal yang bisa membuat kita tuh jadi sakit gitu. Misalnya teman-teman habis pegang uang, habis pegang apapun gitu. Misalnya terus kayak teman-teman itu baru pegang motor gitu, bawa motor mau makan, lebih baik teman-teman cuci tangan dulu baru setelah itu makan gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah berantas jentik nyamuk di tempat penampungan air. Nah, misalnya itu di depan rumah teman-teman ada bak penampungan atau ember gitu, biasanya ember yang memang ditaruh untuk misalnya ada bunga gitu kan, dari air hujan itu kan tertampung tuh airnya. Nah, jadi dari air tampungan itu bisa aja di bawah-bawahnya itu ada jentik-jentik nyamuk yang dimana jentik-jentik nyamuk itu juga akan berefek kepada kita. Misalnya nyamuk itu udah berkembang biak, maka itu kan juga bisa berefek kepada kita. Bisa aja kita kena DBD, bisa aja kena malaria dan lain sebagainya. Nah, jadi disarankan bagi teman-teman jika di depan rumahnya ada tempat penampungan air, jadi bisa dibuang gitu supaya jentik-jentiknya itu tidak berkembang biak dan bisa meminimalisirkan kita tidak terkena penyakit gitu. Kemudian menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Nah, jadi jamban ini itu adalah toilet gitu atau WC. Nah, jadi teman-teman di rumah ada yang masih pakai ini enggak WC-nya itu masih di sungai gitu. Enggak ada. Nah, baik. Berarti teman-teman sudah menerapkan satu poin dari PHBS ini, yaitu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Nah, misalnya kalau teman-teman itu membuang air besar di sungai, itu kan bisa berefek kepada kita, itu bisa adanya penyakit gitu kan, nggak sehat gitu ya. Jadi lebih baik kita buang air besarnya tuh di tempat yang bersih dan juga kita bisa lebih nyaman gitu. Kemudian selanjutnya itu poin yang keempat ada buang sampah pada tempatnya. Nah, jadi ketika kita buang sampah pada tempatnya, itu kan lingkungan kita akan lebih bersih, akan lebih indah dan lebih rapi juga. Jika terjadi buang sampah itu di sembarangan gitu, di sembarangan tempat, itu kan bisa aja terjadi kayak banjir kayak gitu. Kalau misalnya hujan deras, sampahnya bertumpuk kan itu bisa
kantin sekolah. Nah, jadi biasa kan teman-teman di sekolah itu suka jajan sembarangan, makan saus paling sering kan, kayak somai. Tuh kadang makan somainya beli 5.000, sausnya udah segunung gitu. Nah, itu kan nggak sehat gitu. Mungkin bisa dikurangi supaya hidup kita lebih sehat dan lebih nanti waktu tua itu kita nggak cepat sakit gitu. Masuk. Nah, kemudian selanjutnya itu ada timbang dan ukur berat badan secara teratur. Jadi kita harus tahu bagaimana progres atau perubahan kita setiap bulannya, bagaimana berat badan kita, bagaimana tinggi badan kita. Contohnya misal kalau anak-anak di sini kan ada posyandu. Jadi mereka tuh dicatat gitu perubahannya, dicatat progresnya setiap bulan, bagaimana bulannya, bagaimana bulannya gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada olahraga secara teratur. Nah, jadi teman-teman kita harus sering berolahraga supaya kita tuh lebih sehat gitu, dan lebih bugar gitu. Kalau di rumah, kalau misalnya teman-teman nyapu itu juga sudah termasuk ke dalam olahraga, bantu orang tua dan bergerak lah istilahnya gitu, nggak cuma rebahan gitu, itu udah termasuk ke dalam olahraga. Dan yang terakhir itu mungkin tidak merokok di lingkungan sekolah. Pasti jarang kita dapat kalau anak-anak sekolah itu merokok di sekolah gitu. Dan merokok itu juga nggak mesti di lingkungan sekolah, bisa juga di luar sekolah kan. Jadi kalau merokok itu dia bukan hanya berdampak pada si yang hisap rokoknya aja, dia juga bisa berdampak kepada kita yang menghisap itunya. Jadi kalau misalnya ada orang merokok mungkin bisa dihindari gitu, karena yang merokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif gitu. Mungkin dari kakak tentang PKBS di lingkungan sekolah sekian presentasi dari kakak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang PKBS ini? Ada? Baiklah, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja sosialisasi kita hari ini. Sebelumnya kakak juga berterima kasih banyak banget kepada kalian semua yang sudah mau berpartisipasi dan mau ikut gitu, dan meluangkan waktu kalian tanpa harus butuh tenaga ekstra gitu untuk diajak gitu. Ya mungkin hanya ini dari kami dari Universitas Syahkuala. Kami mohon maaf kalau selama sosialisasi ini ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.